Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebatnya semangatnya pada pagi hari ini. Apa kabar Solih dan Solih pada pagi hari ini? Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa bertatap muka untuk menuntut ilmu di SDT Tunas Cendekia. Yang kedua, sholawat dan salam terlimpah curahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, Soli, sebelum pembelajaran kita mulai, kita buka dulu dengan pembacaan doa. Nah, Ustazah minta tolong kepada Ananda Mirza untuk memimpin doa. Silakan Ananda Mirza. Sikap berdoa. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan tubuh sebuah etis nani salasa. Baca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doa sebelum belajar. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma yassir wa la tu'assir. Ya Allah, berikanlah kami kemudahan dan jangan kesulitan. Amin. Untuk menumbuhkan cinta tanah air kita kepada tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu nasional. Soli semua diharap berdiri. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airmu. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku dan itu semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Baiklah Soli semuanya, Ustazah akan mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Oh, tidak ada. Semuanya masuk? Alhamdulillah, takbir. Baiklah Soli semuanya, sebelum pembelajaran kita mulai, biar lebih semangat lagi, kita mulai dengan ice breaking semangat, oke? Lihat Ustazah sini, tepuk semangat. Dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung, dang dang dang, ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Baiklah Soli, siapa yang tahu apa itu malaikat? Malaikat, angkat tangannya.
Siapa malaikat yang mencatat amal kegiatan kita setiap hari? Oke, baik. Fahmi. Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Oke, hebat. Nah. Baiklah, Soli. Kenapa sih kita harus beriman kepada malaikat? Kita percaya dengan adanya malaikat. Dengan beriman kepada malaikat, kita akan senantiasa mempunyai rasa takut melakukan apa? Takut melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Jadi kita berusaha untuk taat kepada perintah Allah. Yaitu contoh ketika kita mau berbohong, kita takut karena ada apa? Ada malaikat yang mencatat amal kita, yaitu malaikat Raqib dan Atid. Ketika kita mau berbuat baik, nah kita termotivasi. Oh saya menolong teman kita. Oh teman kita lagi jatuh, kita tolong. Nah itu termasuk amal kebaikan kita nanti dicatat oleh malaikat. Oh amal kebaikannya bertambah dengan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi ketika kita beriman kepada malaikat, memotivasi kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, selalu untuk mentaati perintah Allah, dan selalu untuk mengerjakan hal-hal kebaikan. Karena setiap kebaikan akan dicatat sama Allah, dan keburukan juga dicatat dengan melalui siapa? Malaikat Raqib dan Atid yang mencatatnya. Oke. Baiklah, Soli, saya akan menyampaikan apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Yang pertama tujuannya menjelaskan kemudian iman kepada malaikat dengan benar. Yang kedua, menjelaskan sifat-sifat dan tugas malaikat, yaitu sifatnya taat kepada Allah, tugasnya ada yang menyampaikan wahyu, mencatat amal baik, amal buruk, menjaga surga dan menjaga neraka dan sebagainya. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh iman kepada malaikat dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana ketika kita beriman mempunyai rasa takut untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan yang terakhir yaitu berperilaku sebagai orang yang beriman kepada malaikat, yaitu dengan kita beriman kita mencerminkan, mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita percaya bahwa malaikat selalu berada bersama kita, mengawasi apa yang kita lakukan setiap harinya. Oke. Baiklah, Soli, Ustazah mau izin bertanya, siapa yang ketika belajarnya dengan mudah memahami dengan cara melihat? Ya. Oke, sini dengan cara melihat, dengan visual. Oke. Siapa yang belajarnya dengan cara mendengar? Oke, baik, dengan cara mendengar lebih mudah memahami materi pelajaran. Oke, yang ketiga, siapa yang Soli semua ketika belajar lebih mudah memahami ketika dengan bergerak? Oke, baiklah. Nah, sekarang Ustazah akan bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual dengan cara melihat cara belajarnya, yang kedua dengan audio dengan mendengar cara belajarnya, dan yang ketiga dengan bergerak cara belajarnya. Baiklah, Soli, Ustazah akan menjelaskan beriman kepada malaikat Allah. Iman kepada malaikat Allah. Berikut ini adalah nama-nama malaikat yang wajib kita imani, yaitu malaikat Jibril, malaikat Ridwan, malaikat Malik, malaikat Israil, malaikat Mikail, malaikat Israfil, malaikat Raqib, malaikat Atid, malaikat Munkar, malaikat Nakir. Pengertian beriman kepada malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mereka diciptakan dari cahaya, memiliki sifat untuk selalu taat kepada Allah, dan tidak pernah berdurhaka padanya. Mereka diberi kemampuan untuk memperlihatkan dirinya dalam bentuk yang dia kehendaki, yang bertugas menyampaikan wahyu. Yang kedua, malaikat Mikail yang tugasnya membagi rizki, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman. Yang ketiga, malaikat Israfil yang tugasnya meniup trompet pada hari kiamat. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, malaikat mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu
diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Terus yang kedua, menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Dia bisa menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Nah, malaikat mempunyai sifat-sifatnya. Yang pertama yaitu diciptakan dari cahaya. Jadi malaikat itu Allah ciptakan dari cahaya. Terus yang kedua, menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Dia bisa menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Pada suatu hari, seorang malaikat datang ke rumah Nabi Ibrahim. Nah, pada saat itu Nabi Ibrahim dan istrinya berada di rumah, dan istrinya memasak gulai kambing. Nah, saat itu setelah masak dihidangkan kepada tamu-tamunya. Nah, saat itu tamunya dipersilakan untuk makan. Silakan makan, para pemuda, ada 2 pemuda. Terus ketika itu malaikatnya tidak makan dan tidak minum. Terus bagaimana dengan Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim bertanya, silakan dimakan, tidak mau makan. Silakan dimakan, tidak mau makan. Terus ditanya sama Nabi Ibrahim, kenapa kalian tidak makan dan tidak minum? Ketika itu malaikat itu menjawab, saya adalah malaikat. Oh, nah sekarang Nabi Ibrahim tahu bahwa tamu yang datang ke rumahnya adalah seorang malaikat. Nah, sifat malaikat yaitu tidak makan dan tidak minum. Dan yang keempat yaitu tidak berjenis kelamin. Jadi malaikat itu tidak mempunyai jenis kelamin, laki-laki atau perempuan, tidak. Malaikat tidak mempunyai jenis kelamin. Dan yang terakhir yaitu taat kepada Allah. Jadi apa yang diperintahkan Allah selalu taat, dia tidak pernah mengatakan tidak. Apa yang diperintahkan selalu malaikat laksanakan. Itulah salah satu sifat-sifat malaikat. Baiklah, Ustazah Siwi akan bagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Nah, untuk kelompok visual, silakan kalian membuat poster tentang beriman kepada malaikat. Silakan kalian buat posternya beriman kepada malaikat. Tulis di sini nama kelompoknya, judulnya, terus di sini terus tambahkan tulisan-tulisan kalian, hasil karya kalian. Baiklah, untuk kelompok yang audio, Ustazah berikan tugasnya, kalian boleh membuat lagu, membuat tepuk yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat ya. Boleh lagu, boleh tepuk. Silakan dikerjakan sama-sama ya. Baiklah, yang terakhir kelompok kinestetik. Ustazah minta tolong menjelaskan bagaimana tugas malaikat, sifat malaikat, beriman kepada malaikat dengan gaya belajar kalian, dengan bergerak. Oke, silakan. Ini materinya, boleh kalian bagaimana cara memahaminya, bagaimana cara menampilkannya di depan, bagaimana nanti mengerjakannya bersama-sama. Silakan. Kelompok malaikat, Diri Wahyu, Jibril, Bagi Rizki, Mikail, Sabun Jawa, Israel, Sadat Amal, Rokib Atik. Baiklah, soli-soli semuanya, silakan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dari kelompok 1, kelompok visual, kelompok 2 yaitu kelompok audio, dan kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik. Silakan dimulai dari kelompok yang pertama. Silakan maju ke depan. Beri tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi
kami. Kami kelompok 1 akan memberikan kalian pelajaran terbaru tentang beriman kepada malaikat. Malaikat adalah makhluk Allah yang malaikat terbuat dari cahaya. Ada 10 malaikat. Malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Munkar Nakir, Ratib Atid, Malaikat Ridwan, Malaikat Malik. Artian iman kepada malaikat. Malaikat adalah salah satu makhluk yang tidak bisa dilihat oleh mata. Mereka diciptakan dari cahaya, memiliki sifat untuk selalu taat kepada Allah dan tidak pernah mendurhakai perintahnya. Beriman kepada malaikat menuntut terpenuhnya 4 perkara. 1. Meyakini keberadaannya malaikat. 2. Meyakini nama-nama malaikat yang disebutkan dalam Al-Quran. 3. Meyakini sifat-sifat malaikat dan meyakini tugas-tugas malaikat. Sifat malaikat diciptakan dari cahaya, bisa menyerupai dirinya dalam bentuk manusia. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 yaitu kelompok visual. Alhamdulillah ya, mereka menjelaskan dengan gambar-gambar mereka dan pengertian malaikat, nama-nama malaikat dan sifat malaikat. Sekarang kelompok kedua, silakan maju ke depan. Tepuk tangan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusi kami. Tabuk malaikat, kirim wahyu, Jibril, bagi rizki, Mikail, cabut nyawa, Israel, catat aman, Rokib Atid, aman baik, Rokib, aman buruk, Atid, tanya dalam kubur, Munkar Nakir, jaga salat, Ridwan, jaga zakat, Rohmali. Aku iman malaikat. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat kelompok kedua. Baiklah, tadi adalah presentasi dari kelompok 2 yaitu kelompok audio berupa tepuk malaikat. Tepuk tangan dulu buat semuanya. Jangan lupa. Oke, selanjutnya yang ketiga yaitu kelompok kinestetik. Kepada kelompok 3 dipersilakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 atau kelompok kinestetik akan menunjukkan sifat-sifat malaikat. Beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Sifat malaikat: 1. Tidak makan dan tidak minum. Yang kedua, bisa menyerupai bentuk manusia. Yang ketiga, taat kepada Allah. Sekian dari kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi adalah presentasi dari kelompok 3 yaitu kelompok kinestetik. Bagaimana mereka menjelaskan tentang sifat malaikat dengan gerakan mereka. Tidak makan dan tidak minum, terus taat kepada Allah dan bisa menyerupai dalam bentuk manusia. Nah,
Bagaimana soli-soli semua? Apakah sudah paham dengan materi ini? Sudah. Baiklah soli-soli semuanya, kita sudah belajar beriman kepada malaikat hari ini. Nah, Ustazah mau tanya, beriman kepada malaikat rukun iman yang keberapa? Hebat. Apa saja tugas malaikat? Mencatat Kesimpulan dari pelajaran kita hari ini bahwa beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Malaikat mempunyai tugas yaitu menyampaikan wahyu, mencatat amal baik, terus menjaga pintu surga, menjaga neraka, membagi rezeki. Terus malaikat mempunyai sifat tidak makan, tidak minum, taat kepada Allah, terbuat dari cahaya. Nah, pengaruh beriman kepada malaikat secara ukhrawi. Secara ukhrawi yang pertama yaitu percaya kepada malaikat Allah akan menjadikan kita semangat melakukan kebaikan sekecil apapun, karena malaikat akan mencatat kebaikan kita dan malaikat akan mencatat segala keburukan kita. Jadi kita senantiasa waspada, berhati-hati dalam bertindak, dalam bertutur kata, dalam melakukan segala hal, karena semua perbuatan yang kita lakukan akan dicatat oleh malaikat. Pengaruh beriman kepada malaikat dalam kehidupan di dunia, yang pertama mencontoh ketaatan malaikat, yang kedua ikhlas dalam beribadah, kita melakukan ibadah karena Allah dan kita taat beribadah, selalu mendekatkan diri kepada Allah dan berusaha menjauhi larangannya. Contoh, Allah melarang kita untuk berbohong, jadi kita menjauhinya, kita berusaha untuk berkata jujur, seperti itu contohnya. Yang ketiga, mencontoh kedisiplinan malaikat dalam beramal soleh. Ketika sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah sudah memanggil kita untuk melakukan kewajiban kita sebagai hamba Allah, yaitu sholat. Kita segera sholat, disiplin, tidak menunda-nundanya lagi. Dan yang ketiga, tekun dan semangat untuk menuntut ilmu. Jadi tidak ada lagi alasan untuk bermalas-malasan dalam belajar menuntut ilmu dan pergi ke sekolah. Baiklah, untuk mengukur pemahaman soli-soli dalam pembelajaran kali ini, Ustazah akan berikan soal-soal latihan. Silakan dikerjakan. Oke. Baiklah, waktunya sudah habis. Silakan dikumpul LKPD-nya. Baiklah, Soli, hari ini kita cukupkan pelajaran. Baiklah, Soli, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Minggu depan kita akan belajar tentang Asmaul Husna dengan Ustazah Siwi, bab kelima. Nah, selanjutnya Ustazah minta tolong satu siswa untuk memimpin doa. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dengan sungguh-sungguh, hari Isnani Selasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Baiklah, pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sekian. Ustazah Sin minta maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.